Hanya memang cara kerjanya ini tidak hanya terhadap satu jenis penyakit saja. Baik. Itu kenapa? Karena perbaikan jaringan sel yang dilakukan oleh probiotik ini adalah untuk seluruh organ yang ada di dalam tubuh kita. Makanya memang berdasarkan riset kami dari ratusan ribu masyarakat Indonesia yang sudah minum probiotik, itu memang sampai saat ini ada sekitar 40-an jenis penyakit, Mbak Ovi. Oke, baik. Tepatnya 41 jenis penyakit yang memang kita pernah bantu atasin. Nah, mudah-mudahan Mbak Ovi juga ini bisa berubah atau bertambah ya dalam waktu dekat, mudah-mudahan, karena tim kita masih terus melakukan riset, mengevaluasi data-data yang sudah masuk, apakah memang bisa kita patenkan bahwasanya memang penyakit yang pernah terbantu oleh probiotik ini bisa bertambah seperti itu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada perubahan. Amin, amin. Tadi seperti yang juga memang diharapkan ya, dari segi usia juga tadi karena memang 6 tahun ke atas, ya memang dianjurkan, direkomendasikan seperti itu sampai lansia yang mengkonsumsi probiotik. Namun mudah-mudahan juga bisa dari 0 tahun mungkin ya, mudah-mudahan nanti semakin berkembangnya produk probiotik ini juga bisa mengkonsumsinya, dan juga lebih banyak lagi nih macam-macam penyakit yang bisa dibantu, karena pasti sangat memberikan kemudahan ya tentunya, karena memang kalau satu produk bisa menyembuhkan banyak penyakit, ini menjadi satu kemudahan, dua mungkin keefektifan juga ya, dan juga tidak boros seperti itu ya, karena memang satu produk dikonsumsi sudah bisa nih sekaligus menyembuhkan beberapa penyakit. Nah, jadi kita ingin bertanya lebih lanjut, nih dokter, ada 40-an jenis penyakit. Penyakit-penyakit yang parah kalau bisa dibilang ISPA ini kan penyakit yang ringan ya dokter ya? Iya. Nah, kalau penyakit yang paling parah apa sih dokter yang bisa diatasi dengan probiotik? Ya, kita pernah nanganin, nih sharing pengalaman juga ya. Kita pernah menangani kasus yang sampai dia sudah masuk ke fase cukup parah. Waktu itu kita nanganin kasus kanker ovarium. Nah, kanker ovarium, kemudian itu memang waktu itu dia sudah masuk ke stadium hampir sudah 3 ya waktu itu kalau nggak salah. Masuk ke 3 memang sudah cukup berat. Cuman memang alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik nih Mbak Ovi. Sudah mulai membaik, tapi setelah mengkonsumsi kurang lebih 7 bulan malah. Makanya cukup lama sekali. Itu kemudian juga penyakit yang berat lainnya, kita pernah ada yang masalah di prostatnya, kanker prostat juga waktu itu yang cukup parah tuh waktu itu. Tapi ya syukurnya sekarang sudah ada perbaikan. Dan ada yang sampai sekarang masih kita tetap pantau ya Mbak Ovi ya, waktu itu sampai saat ini bahkan saya masih pantau juga masalah hipertiroid. Hipertiroid itu kan ada pembengkakan pada kelenjar tiroidnya ya. Itu masih tetap kita pantau terus, karena memang baru 2 bulan mengkonsumsi ya, memang sampai saat sekarang perubahannya belum terlalu signifikan. Tapi si konsumennya masih yakin dan terus mengkonsumsi probiotik. Nah, seperti itu. Karena memang pada prinsipnya ya, untuk kita menggunakan sebuah produk herbal ini, selain kita harus disiplin minumnya, kita juga harus yakin dulu terhadap produknya. Kalau kita nggak yakin ya gimana kita mau dapat hasil yang maksimal. Nah, seperti itu. Balik lagi ya, keyakinan kita itu kadang mempengaruhi apa ya yang memang terjadi di dalam tubuh kita juga. Kalau kita semakin positif berpikirnya bahwa kita bisa sembuh, bisa dibantu teratasi dengan probiotik, ya pasti bakalan bisa sembuh dan bisa teratasi seperti itu. Jadi selain mengkonsumsi probiotik secara rutin, disiplin, mengikuti anjuran dosis ya, Anda juga perlu nih untuk selalu berpikir positif dan yakin bahwa Anda juga bisa sembuh gitu. Jangan panik, jangan stres ya. Oke, nah kita lanjut nih membicarakan mengenai produk probiotik karena emang tidak ada habisnya ya. Namun, Ovi bacakan dulu interaktif yang sudah masuk nih di segmen ketiga. Ada Bapak Simon. Halo Bapak Simon yang ada di Bagan Batu. Nah, jadi usia saya 36 tahun, mengalami stroke ringan dan sudah minum probiotik 1 botol. Tapi kok gejalanya makin sakit ya dokter? Nah, ini gimana nih Dokter Surya dari Pak Simon di Bagan Batu? Minum 1 botolnya sudah berapa lama? Masih 1 botol, iya, nggak dikasih tahu nih dokter. Ya Pak Simon, terima kasih sudah partisipasi. Memang kembali lagi Mbak Ovi, ini kepahaman atau informasinya mungkin belum jelas didapatkan oleh seluruh kerabat herbal kencana kita. Bagi para konsumen yang baru pertama kali mengkonsumsi probiotik ini, dia akan mengalami yang namanya fase detoksifikasi. Baik. Nah, pada fase detoksifikasi ini biasanya
akan memunculkan gejala misalnya badannya jadi sedikit meriang, atau ada juga orang yang jadi makin ngilu. Tapi itu hal yang lumrah sekali terjadi ketika kita baru pertama mengkonsumsi probioid. Baik. Karena itulah sebagai pertanda juga untuk kami bahwasanya probioid sudah mulai bekerja dalam tubuh kita. Fase pembuangan racun dalam tubuh kita sudah terjadi. Justru Pak Simon, jangan takut, jangan ragu, tetap lanjutkan konsumsi probioidnya. Tadi keluhannya Stroke ringan, dokter. stroke ringan. Untuk stroke ringan, Bapak boleh mengkonsumsinya nanti di 2 sendok takar, Oke. konsumsinya 3 kali sehari. Oke, sampai stroke juga bisa ya Bisa diatasi dong, sama bisa. probioid Ya, ya. prinsipnya ya tadi, perbaikan jaringan sel. Oke, Ya oke, kan, kalau oke. pada stroke juga yang terjadi adalah kerusakan sistem susunan sel saraf. Sel saraf. Nah, makanya probioid juga bisa membantu. Oke, yang penting mungkin Pak Simon memang harus lebih sabar lagi ya, seperti itu. Walaupun memang mungkin gejalanya semakin sakit yang sudah seperti dokter katakan dan jelaskan, ini memang menjadi efeknya seperti itu, bahwa probioid ini bekerja di dalam tubuh. Jadi Pak Simon bisa melanjutkan mengkonsumsi probioid 2 sendok takar 3 kali sehari. Mudah-mudahan kondisinya semakin membaik. Amin. Nah, kita masih melanjutkan berbicara nih mengenai probioid ya, dan tentunya dengan topik kita hari ini dalam mengatasi ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Nah, Dokter Surya, kalau misalnya penyakit ISPA ini, mungkin penderitanya atau pendengar kita yang sekarang sudah merasakan gejalanya atau juga memang merasakan sakit ISPA ini, mengkonsumsi obat medis nih Dokter Surya. Namun barusan mendengar kita untuk talk show kali ini, oh ternyata probioid bisa, mau beli. Tapi gimana nih dokter, bisa nggak ini dikombinasikan atau memang obat medisnya nggak usah dikonsumsi, coba probioid aja? Ya, perlu melihat dari bagaimana kasus yang sedang diderita si calon konsumen ini, Novi. Jadi kalau kasusnya misalnya seperti dia sedang menjalani fase cuci darah misalnya, ya kalau cuci darah kan tindakannya itu nggak bisa kita gantikan, ya. Dan memang cara kerja probioid ini kan perlahan tapi pasti, gitu. Nah jadi memang perlu melihat situasi-situasi kondisi tertentu kalau kita mau menyarankan untuk obat-obatan medisnya untuk diberhentikan. Tapi kalau ingin mengkombinasikan antara obat medis dengan probioid, kapanpun, dimanapun sangat boleh sekali. Sangat boleh sekali Mbak Ovi. Kenapa? Karena dari segi komposisi saja sudah jauh berbeda, dan cara kerjanya pun jauh berbeda. Misalnya obat medis kita untuk keluhan sakit kepala, ya dia pasti akan langsung mengarah kepada sel-sel saraf yang ada di otak kita, gitu kan. Tapi kalau untuk probioid dia perlahan tapi pasti. Kenapa? Dia memperbaiki dulu seluruh jaringan sel yang rusak di dalam tubuh kita, baru dia akan meningkatkan kembali fungsi sel sarafnya, gitu. Namun walaupun boleh kita mengkombinasikan antara obat medis dengan probioid, tetap harus kita memberikan jarak. Jarak waktu ya, jarak waktu minimal itu di 2 jam. 2 jam. Minimal di 2 jam. Kenapa? Agar keduanya itu bekerja sama-sama maksimal di dalam tubuh kita. Gitu, Mbak Ovi. Jadi bisa dikombinasikan seperti itu ya. Walaupun memang ini 2 bahan yang berbeda. Yang satu probioid ini bahan alami, dan biasanya sih obat-obatan medis itu memiliki bahan kimia obat seperti itu. Nah, jadi untuk Anda mungkin merasa khawatir tadinya, tapi sekarang udah enggak ya. Udah tahu nih jawabannya seperti apa, dan bisa langsung nih dikonsumsi probioidnya seperti yang tadi sudah diberitahukan oleh Dokter Surya nih, dosisnya bagi Anda yang mungkin saat ini juga sedang menderita ISPA. Namun Dokter Surya, kalau misalnya ISPA ini atau mungkin pendengar kita yang sudah mengkonsumsi probioid dan keluhannya apapun itu sudah sembuh total, ini apakah boleh mengkonsumsi terus-terusan probioid atau nanti boleh dihentikan aja dokter? Nggak boleh, sangat boleh sekali Mbak Ovi. Karena itulah yang kita ingin sampaikan, bahwasanya probioid ini tidak kita peruntukkan kepada seseorang yang sedang mengalami keluhan penyakit saja. Bagi orang yang lagi sehat-sehat saja kayak kita nih, kayak kita pun boleh minum probioid walaupun kita nggak ada keluhan penyakit. Hanya saja memang dosisnya kita bedakan. Dosis untuk menjaga daya tahan tubuh itu kita bisa berikan probioidnya di 1 sendok takar, konsumsinya 2 kali sehari, atau 2 sendok takar, konsumsinya 1 kali sehari. Tapi untuk orang yang punya keluhan tentunya dengan aturan yang kita berikan lah.
aturan pakai yang kita berikan dan dosis yang kita anjurkan seperti itu. Dan efek samping bagaimana? Ya tidak akan ada efek samping. Kenapa? Benar-benar probiotik ini terkandung dari 100 bahan alami pilihan. Jadi nggak ada lagi efek-efek samping yang bisa justru membuat kondisi kita makin buruk, nggak ada. Gitu. Baik. Nah itu ya, jadi aman sekali ternyata dikonsumsi walaupun memang mau terus-terusan dikonsumsi bahkan seumur hidup mungkin ya dokter ya. Aman sekali karena memang bahan-bahannya alami. Untuk legalitas dari probiotik ini seperti apa nih dokter Surya? Tentunya legalitas juga kita sudah memenuhi standar legalitas dari pemerintah yang ditetapkan ya Mbak Ovi ya. Seperti kita mengurus legalitas dari MUI untuk mendapatkan label halal. Kemudian juga sebelum kita mendistribusikannya kita juga melakukan uji-uji klinis untuk seluruh produk herba kencana kita ya, tidak hanya probiotik. Itu di laboratorium Saraswati. Kemudian juga untuk legalitas dari instansi terkait yaitu BPOM, kita sudah mendapatkan sertifikat layak konsumsi dan aman konsumsi dari BPOM. Nah, jadi kalau dari legalitas administrasi, saya rasa kerabat herba kencana tidak perlu ragu lagi lah. Baik itu ya. Jadi legalitasnya sudah terpenuhi nih. Jadi memang sudah mengikuti standar pemerintah Indonesia. Nah, kita berbicara nih mengenai harganya dokter Surya. Untuk harga probiotik ini berapa dokter dan bisa didapatkan di mana? Untuk harga ya, kemasan harga dari probiotik ini mulai dari kemasan saya bahasnya itu adalah sebuah produk herbal cair. Di dalam satu botol itu terdapat 250 ml. Dokter boleh rasanya juga dokter sekalian digambarin. Rasanya pernah ada kali ya. Rasanya nggak berasa sama sekali karena ini kan dia fermentasi dingin juga, tidak mengandung alkohol ya. Nah di dalam kemasannya itu kita sudah menyiapkan sendok takar. Jadi lebih praktis, bisa dibawa kemana aja, nggak usah ribet lagi nanti kalau mau minum nyari sendok dulu, nyari apa dulu gitu ya. Jadi dan dosis dan aturannya pun sudah pas, nanti di dalam sendok takar itu ada ukurannya berapa milinya. Gitu ya. Nah kemudian untuk harga kita distribusikan herba kencana probiotik ini di harga Rp170.000 per botolnya, per kemasannya. Nah untuk mendapatkannya, kerabat herba kencana bisa mendapatkannya di radio-radio yang saat ini memutarkan talk show kita dan juga di geraha-geraha herba kencana seperti itu. Baik, jadi itu ya lengkap sekali. Nah, untuk menutup kebersamaan kita dokter Surya, mungkin boleh kasih tips nih dokter, karena kan ini kita menyangkut ISPA. Apa nih kira-kira tips yang bisa disampaikan ke pendengar kita? Ya, tips yang bisa saya sampaikan atau pesan sehat kepada kerabat herba kencana, tentunya mari kita meningkatkan imunitas kita secara alami. Rajin berolahraga, makanan yang memang diperlukan oleh sel kita, bukan perut kita, agar imunitas kita selalu terjaga. Baik, terima kasih ya dokter Surya sama-sama, sudah hadir di studio kita, menyempatkan waktunya berbincang dengan kerabat herba kencana nih. Dan tentunya sekali lagi saya ingatkan ya, produk herba kencana bisa didapatkan di Geraha Herba Kencana, dan juga Anda bisa menghubungi layanan konsultasi dan juga penjualan di 0822 73831818 di 0822 73831818. Dan tentunya terima kasih untuk kebersamaan Anda ya. Jangan lupa juga main-main ke sosial media kita, Facebook dan juga Instagramnya @herbakencana_official, dan juga channel YouTube kita nih di Herba Kencana, karena di sana banyak sekali konten-konten menarik yang bisa Anda saksikan. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan, sampai bertemu lagi di Bincang ala Herba Kencana selanjutnya. Saya Ovi Orlin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ulasan-ulasan kesehatan yang dipersembahkan oleh Herba Kencana. Sampai jumpa. Ketika awak sebagai laki-laki kurang percaya diri dia doan istri dikarenakan ada kendala ejakulasi dini. Apalagi tingginya tingkat rutinitas dalam keseharian. Badan latihan pun merupakan salah satu faktor kurang harmonisnya rumah tangga. Nah, maka dari itu, Herba Kencana Hit Promen siap menghadiahkan solusi. Sarupo dan dijalehkan barikui. Saya Rudi, usia 44 tahun. Sejak dulu saya mendambakan dapat melakukan hubungan intim berkali-kali. Lalu saya mendengar tentang produk Promen dan langsung mencobanya dengan dosis 1 kapsul 2 jam sebelum berhubungan suami istri. Di luar dugaan,
Sekali konsumsi, saya langsung mendapatkan apa yang saya inginkan sebagai seorang pria sejati. Terima kasih, Hit Promen. Kapsul herbal kencana Hit Promen adalah herbal alami nan ala bersertifikat halal sarato POM TR nan patut dikonsumsi untuk laki-laki nan alah bayi istri untuk mengatasi ejakulasi dini. Kandungan bahan alami nan ada dalam Hit Promen sarupa pasak bumi, purwoceng, jahe merah, cabai jawa, sarato epidium nan alah terbukti mempunyai manfaat untuk para lelaki. Selain bisa mengatasi ejakulasi dini, Hit Promen juga bisa meningkatkan vitalitas sarato libido laki-laki, meningkatkan kualitas aktivitas hubungan suami istri, sarato menguatkan fungsi testis dalam memproduksi sel sperma nan berkualitas. Kapsul herbal kencana Hit Promen juga disarankan untuk nan mengalami kendala alun mendapatkan keturunan. Untuk hasil nan maksimal, minum 1 kapsul Hit Promen sesudah makan 2 jam sebelum berhubungan suami istri. Hit Promen bisa Anda dapatkan di Geraha Haseda Pasaman, Simpang Air Putih, depan Menara Telkomsel, lebih kurang 2 km sebelum Pasar Tempurung dari arah Simpang Opir. Informasi dan penjualan hubungi HP 0822 73 32 1818. Hit Promen, andalan lelaki sejati. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Batu Iko Radio Hit FM. Batu Ibu, Iko basa mau Kak Mary. Ada yang bisa Mary bantu, Bu? Giko Maka Mary, Ibu kamu beli herbal nanado di Radio Hit FM. Tapi Ibu ndak ada kendaraan untuk datang ke situ. Oh, kalau gitu pakai Hit Courier aja, Bu. Ibu bisa memesan produk herbal yang ada di Radio Hit. Beko Hit Courier yang mengantarkan ke alamat Ibu. Oh gitu. Caranya hubungi Hit Courier ke nomor telepon atau WA 0822 ampe 88 ampe 5 ampe 15 atau bisa juga ke nomor SMS atau WA Hit FM 0812 6138 9988. Beko, petugas Hit Courier akan menghubungi Ibu terlebih dahulu untuk konfirmasi. Hit Courier melayani antar untuk pembelian herbal yang dijual di Radio Hit FM ke alamat Anda. Hubungi kami untuk mengkonfirmasi pesanan Anda terlebih dahulu. Hit Courier, cepat dan selamat. Sugeng Sonten, monggo sareng ngrungokne tembang-tembang Jawa. 89,3 Radio Hit FM, Stasiun Budaya. Wah, beres. Terima kasih.